Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku sekalian, sebelum saya mulakan kajiannya, saya ingin mengajak puan-puan, saudari sekalian untuk kita bersolawat sebentar, bersolawat beberapa kali kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam, karena ini adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, zikir yang baik dibaca di bulan Sya'ban adalah bersolawat, karena ianya adalah merupakan bulannya Nabi Muhammad. Dan juga bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, diturunkan pada bulan Sya'ban. Sebagaimana bulan Rajab sunnahnya istighfar, dan bulan Ramadan sunnahnya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Pada bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad alaihissalam. Maka saya akan pimpin teman-teman saudara sekalian untuk membaca sholawat yang pendek-pendek aja. InsyaAllah dalam 10 menit kita akan baca sholawat tersebut sambil menunggu beberapa akhwat yang insyaAllah akan mungkin masih sedang berada di jalan. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya, kita akan bacanya Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. Pada bergabung kami bersyukur ومولس نشان ظهرنا وبدنا فضل الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الهدى وتقال أفضل غنى ورضا واليقين يفتح نفس العارفين ويختم لنا بالحسنى وراض لنا في كلمة وعافية وإلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tema kita pada malam hari ini adalah mengenai bagaimana membentuk umat, bagaimana membentuk generasi yang terbaik dengan menjadi ibu yang baik bagi mereka. Temanya kalau tak silap suri rumah, pencetus ummah. Baik, mohon maaf, ini ada sedikit jurang bahasa, ada sedikit perbedaan bahasa. Ibu rumah tangga maksudnya ya, ibu menjadi ibu sehingga menjadi ibu yang memperbaiki kualitas umat atau generasi yang akan datang, insya Allah. Seperti itu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, madrasatul ula. Kata Nabi Muhammad SAW, ibu adalah madrasah yang pertama. Ibu adalah madrasah yang pertama. Jika engkau telah menjadi ibu yang baik bagi anak-anakmu, maka engkau telah membentuk sebuah generasi yang baik pula. Kalau saya perhatikan, memang benar seperti apa yang disampaikan oleh banyak orang, bahwa di belakang laki-laki yang hebat selalu ada perempuan yang hebat. Dan ibu itu adalah perempuan yang dimaksudkan dalam ucapan-ucapan yang seperti itu. Selalu saja kalau kita perhatikan orang hebat, di belakangnya ada ibu yang hebat. Imam Ghazali, ibunya luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani, ibunya luar biasa. Imam Bukhari, ibunya luar biasa. Imam Syafi'i, ibunya luar biasa. Bahkan baginda kita Nabi besar Muhammad, ibunya Sayyidah Aminah adalah seorang perempuan yang luar biasa hebatnya. Adalah seorang perempuan yang sangat menjaga dirinya. Aminatul Aminah. Aminah adalah seorang perempuan yang memang dapat dipercaya sebagaimana sesuai dengan namanya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, izinkan saya bercerita tentang ibunda daripada Imam Asy-Syafi'i. Dulu ada seorang pemuda bernama Idris, ayahanda Imam Syafi'i. Ketika ia masih muda, ini ya untuk yang para calon-calon ibu, ada di sini calon ibu yang belum menikah? Oke, baik. Tidak mau mengangkat tangan, khawatir segera dijodohkan. Sedikit sekalian yang saya muliakan, at-thayyibat lit-thayyibin, wat-thayyibun lit-thayyibat. Kata Allah SWT, perempuan baik-baik untuk laki-laki baik-baik, dan laki-laki baik-baik adalah untuk perempuan baik-baik. Artinya bahwa jika engkau, nih calon-calon ibu, ingin mendapatkan suami yang baik, maka mulakanlah itu dengan cara perbaikilah dirimu. Karena memang akan seperti itu selalunya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, seorang pemuda bernama Idris.
ia tengah lewat di jalanan ketika kemudian mulai merasakan lapar di perutnya. Dia kemudian cari-cari apa nih yang bisa dimakan. Ketika ia melihat sebuah delima yang terhanyut terbawa aliran sungai, ia pun kemudian mengambil kayu, mendekatkan buah delima tersebut dan kemudian mengambilnya serta memakannya di bawah sebatang pohon. Nikmat, merah delimanya. Habis selesai makan baru kepikir, halal tidak ya delima ini? Secara hukum semua yang terhanyut sungai itu halal dimiliki oleh penemunya. Secara hukum, secara syariat ajaran agama Islam. Akan tetapi Idris kemudian berpikir, kalau ternyata pemiliknya adalah orang miskin yang sedang menunggu-nunggu, menanti-nanti buah delimanya ini kapan matang dan kapan bisa dipetik dengan hasil yang manis. Kemudian waktunya giliran ia telah matang, angin kemudian menerbangkan dan menjatuhkan ia dari pohonnya, terbawa aliran sungai sampai kepadaku sekarang ini. Ya Allah, betapa buah itu sebenarnya sedang diinginkan oleh pemiliknya, kemudian masuk ke dalam perutku dalam keadaan syubhat. Ia yang memang terkenal dengan seorang pemuda yang sangat bertakwa ini, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari yang haram, tidak mau masuk ke dalam perutnya kecuali sesuatu yang benar-benar telah yakini ia halal. Kemudian memutuskan diri untuk menelusuri pinggiran sungai untuk melihat dari mana sebenarnya buah tersebut berasal. Ia pun menemukannya. Ada sebuah kebun. Kalau kebun berarti kan pohonnya tidak satu. Kalau pohonnya tidak satu, artinya kan banyak. Oh iya, artinya banyak kalau tidak satu ya. Kalau banyak, artinya dimiliki bukan oleh orang miskin. Artinya yang memiliki adalah orang kaya yang punya banyak, yang punya kebun. Dia pun kemudian bertanya-tanya, ada lihat dia satu pohon delima yang buahnya sedang ranum banyak, dan buahnya tersebut sebagian dahannya sebagian menjorok ke arah sungai, yang dari sanalah dia tahu bahwa itu dia aliran sungai yang telah membawa buah delima itu. Dia tanya, ini yang punya siapa? Fulan bin Fulan, seorang juragan paling kaya, orang paling kaya, saudagar paling kaya di kampung tersebut. Oh, bersyukur, alhamdulillah. Berarti tinggal minta halal doang, tinggal bilang aja. Cari-cari tahu rumahnya, sebutkan rumahnya jalan apa, nomor sekian. Dia pun sampai ke sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditemui langsung oleh saudagar tersebut. Ada apa nak? Maaf pak, saya mau datang ke sini sebentar aja. Cuman mau bilang sama bapak, halalkan buah delima yang saya makan beberapa saat yang lalu. Maksud kamu bagaimana? Saya tadi sedang lapar ketika saya lihat ada buah delima terbawa aliran sungai. Saya pun kemudian mengambilnya dan memakannya. Tapi kemudian terfikir bagi saya, siapa pemilik delima ini, sehingga saya akan minta halal kepada pemiliknya. Dan ternyata itu adalah milik bapak, jadi saya minta halalnya pak. Si bapak itu dengan serta-merta kemudian menjawab, saya tidak menghalalkannya untukmu. Idris terbengong-bengong. Dia bilang, kenapa begitu pak? Karena itu buah memang sedang saya tunggu-tunggu. Jadi saya memang menginginkan buah tersebut. Kenapa kamu makan? Tapi kan itu sudah terbawa arus sungai pak. Ya tapi kenapa kamu makan? Kalau begitu gini aja pak, saya akan pergi ke saya bayar aja. Saya bayar delimanya. Itu delima kalau segitu besarnya, insya Allah harganya 10 ringgit misal. Bapak tersebut kemudian bilang, saya tidak jual delima, saya mau delima yang tadi kamu telah makan. Oh baik pak, kalau begitu gini aja, saya akan pergi ke pasar, saya akan cari delima yang lebih merah,
Saya akan cari delima yang lebih matang. Saya cari delima yang lebih bagus, lebih besar daripada delima tersebut, dan saya kemudian akan memberikannya kepada bapak. Bapak tersebut bilang, oh tidak, saya hanya mau delima yang tadi kamu telah makan. Bagaimana caranya, Pak? Dia bilang, saya tidak menghalalkannya untukmu kecuali jika kamu mau bekerja di tempat saya tanpa saya bayar 1 tahun. Gimana nih kira-kira? Enggak usah. Teman-teman sekalian, dia kemudian terbayang, makanan ini masuk dalam perut saya berarti tidak dihalalkan oleh pemiliknya, haram. Kalau haram dan ia kemudian menjadi darah dan daging, jadi darah dan daging yang haram masuk surga. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Semua darah daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Neraka, ya Allah. Sementara kalau saya kerja 1 tahun, oke lah, akan berlalu juga. Baik Pak, kalau begitu saya pamit dulu, mau ambil pakaian saya akan bekerja di sini. Saudara sekalian, singkat cerita, ia ambil kembali pakaiannya, bekerja di tempat tersebut, tidak pernah meminta upah, tidak pernah meminta bayaran selama 1 tahun penuh. Ia bahkan tidak tahu bahwa bapak ini, juragan ini, memiliki seorang gadis di dalam rumahnya. Dari penjagaan terhadap dirinya, ketakwaan yang ada dalam hatinya, ia hanya tahu setiap pagi dia ada 1 kamar di luar rumah saudagar tersebut, gitu ya. Yang kemudian setiap pagi ia akan pergi ke tempat kerjanya di kebun, ia akan urusin kebun, kemudian pulang sore. Selebihnya ia akan sholat di masjid dan seterusnya. Diberi makan setiap hari, akan tetapi tidak diberi bayaran. Saudara sekalian, setahun penuh ia pun kemudian merapikan kembali pakaiannya dan berkata kepada saudagar tersebut, Pak, saya sudah 1 tahun bekerja di tempat ini, saya mohon pamit. Bukankah delimanya sudah Bapak halalkan sekarang, sudah jadi halal buat saya? Bapak tersebut bilang, oh tidak, delimanya itu saya halalkan dengan 2 syarat. Kamu telah memenuhi satunya, tinggal 1 syarat lagi. Urusan delima ternyata panjang. Saudara sekalian, ia pun kemudian, apalagi ini Pak masalahnya? Katanya si bapak tersebut, syarat yang keduanya adalah kamu menikahi putri saya. Oh, kalau urusan menikah sepertinya nggak nolak ya. Tapi bapak tersebut kemudian bilang, tapi sebelumnya kamu harus tahu putri saya buta, tuli, pincang, bisu. Coba kebayang tuh, buta, tuli, pincang, bisu. Ini cakepnya dilihat dari mana ini ya? Buta, tuli, pincang, bisu. Dia bilang, tapi oke lah, saya nikah, kemudian urusan kedepannya akan menjadi seperti apa, saya serahkan kepada Allah. Baik Pak, kalau begitu. Maka diadakanlah sebuah pesta pernikahan besar-besaran, mengundang banyak orang dari kampung tersebut, sampai kemudian waktunya masuk ke dalam kamar. Idris kemudian dipersilahkan, silakan masuk, itu kamar perempuanmu. Kan gak ada istilah bersanding kalau mereka ya. Kita juga seharusnya sebenarnya seperti itu. Sudah halal baru kemudian dipertemukan. Saudara sekalian, dia pun kemudian masuk ke dalam ruangan, bingung sambil pikir, ini saya masuk ke dalam ruangan ini, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya ketuk pintu ucap salam, toh dia juga gak bisa dengar, bukankah dia tuli? Kalaupun dia dengar, dia juga gak bisa menjawabnya, bukankah dia bisu? Tapi pikir punya pikir, saya mau mengerjakan sunnah Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi ia pun kemudian ketuk pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang perempuan tersebut menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris mundur menemui mertuanya, Pak, saya salah kamar. Dia bilang, kamu tidak salah kamar, itu dia pengantin perempuanmu. Dia bilang, tapi bapak bilang dia adalah seorang yang bisu dan juga tuli. Kalau begitu kan berarti dia bisa jawab, artinya dia tidak tuli dan tidak bisu. Mungkin ada perempuan lain, silahkan dikeluarkan dulu. Katanya bapaknya bukan, dia hanya adalah istrimu di dalam kamar tersebut. Kami selama ini selalu berdoa karena melihat betapa sangat solehahnya putri kami.
putri kami itu tidak pernah melihat apapun yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya ada di rumah, kerjaannya setiap hari selain daripada membantu ibunya memasak, membersihkan rumah, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, hari-harinya dipenuhi dengan membaca Al-Qur'an. Hobinya membaca Al-Qur'an. Jadi sekalian aku bertanya padamu, apa hobimu? Udah mirip belum nih baca Al-Quran? Kalau udah mirip berarti berkemungkinan anakmu menjadi Imam Syafi'i. Sehingga sekalian yang saya muliakan, akhirnya kemudian dia bilang yang kami maksudkan dengan bisu adalah kami tidak pernah melihatnya berbicara, kami tidak pernah mendengarnya berbicara kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau kalimat-kalimat yang baik yang diucapkan kepada kami orang tuanya. Maksud kami tuli adalah karena ia di dalam rumahnya kami pastikan tidak pernah mendengar keburukan-keburukan. Dan maksud kami pincang adalah karena ia tidak pernah pergi kemana-mana kecuali di dalam rumahnya menjadi perempuan solehah yang selalu berdiam diri di dalam rumah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, kami sampai kebingungan, katanya bapak tersebut, bagaimana kami harus mencari laki-laki yang soleh, yang tepat untuk perempuan ini. Ketika kami bertanya padanya, ia tidak meminta apa-apa. Ia hanya meminta seperti yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad alaihissalam, zawijha ala dituqa, nikahkanlah anakmu, kata Nabi kepada seorang sahabat yang membawa anak perempuannya. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya ini banyak yang mau. Semua orang datang melamar anak saya. Kepada siapa saya harus kawinkan dia? Nabi berkata, zawijha ala dituqa, kawinkan anak perempuanmu dengan seorang laki-laki yang bertakwa, seorang laki-laki yang ada Allah dalam hatinya, seorang laki-laki yang takut berbuat perbuatan dosa, seorang laki-laki yang menjadikan hidupnya pencarian menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dia bilang kami berdoa setiap hari, ya Allah datangkanlah orang tersebut untuk kami, hingga sampai ketika engkau datang ke rumah kami meminta kehalalan sebuah delima, dan untuk itu engkau mau bekerja 1 tahun penuh demi kehalalan sebuah delima, kami tahu bahwa engkau adalah ijabah dari doa kami selama ini. Menikahlah. Menikah mereka berdua, ibunya seperti itu, bapaknya seperti itu, lahirlah Imam Asy-Syafi'i. Ibunya sepertimu, bapaknya suamimu, akan lahir seperti apa? Buah jatuhnya tak akan jauh-jauh dari pohonnya, kecuali kalau diterbangin angin. Anginnya angin kencang ya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi itu ya, yang namanya kehidupan seperti itu. Untuk membangun sebuah ummah yang baik, engkau terlebih dahulu harus menjadi pohon yang baik pula. Karena pohon hanya akan menumbuhkan buah yang sama. Kalau engkau ingin yang buah yang jatuh itu adalah durian, maka engkau harus menjadi buah durian. Tapi kalau engkaunya adalah buah cermek, ceri, tidak akan jatuhnya buah durian. Itu dari mana ceritanya? Dari atas dilihat, oh itu ada ceri, begitu turun, durian. Kan tidak mungkin. Saudara sekalian yang saya muliakan, seperti apa umat yang akan kau bawa ke depan ini? Anak-anakmu akan menjadi seperti apa? Semuanya bergantung kepada dirimu sebagai seorang ibu. Saudara sekalian yang saya muliakan, tuh kalau yang masih mencari, carilah orang yang bertakwa, yang sudah menjadi ibu sekarang. Silahkan perbaharui niat untuk cara mendidik anak-anakmu. Perbaharui cara untuk mendidik anak-anakmu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sebenarnya Allah telah menceritakan semua caranya di dalam Al-Quran. Hanya saja masalahnya kita sebagai umat Islam banyak tertarik kepada ilmu-ilmu yang lain dan kemudian meninggalkan Al-Quran atau tidak memahaminya dengan cara-cara dengan yang seharusnya, yang akhirnya membuat kita kehilangan pegangan dalam kehidupan. Ingin memiliki anak yang soleh solehah, ingin memiliki generasi yang luar biasa hebat, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
hidup mereka bahagia di dunia, kelak di hari akhirat masuk surga, menjadi umat yang pantas, menjadi umat yang pantas untuk dibanggakan di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan caranya dalam Al-Qur'an. Bahkan dari sejak hamil. Bahkan mohon maaf, ini tidak didengar untuk 17 tahun ke bawah. Adik-adik. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tutup telinga dulu boleh. Bahkan dari sejak masa pembentukan janin ya. Lucu nih 3 anak nih. Iya nggak apa-apa, silakan pura-pura bicara. Pura-pura ngobrol. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, bahkan dari sejak awal-awal itu ya, ketika sedang berhubungan intim, itu udah diajarkan sama Nabi Muhammad SAW doanya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kita mau membuat sebuah umat, kita mau membuat sebuah generasi, kita mau mendidik seorang manusia yang akan menjadi umatnya Nabi Muhammad, akan menjadi hambanya Allah. Bukan main-main tugasmu menjadi seorang ibu. Sebuah amanah besar dipercayakan kepadamu. Karenanya mesti benar-benar bikinnya, mesti yang rapi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada doanya, ada adab-adabnya. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah hindarkan kami berdua dari setan, dan hindarkan apa yang kau karuniakan dari setan. Ketika kemudian habis selesainya pun juga mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ianya jadi janin yang kemudian hamil, engkau mulai mengandung bayi, subhanallah, luar biasa. Itulah mulai perjalanan bayi ini ditentukan. Saudara sekalian, anak-anak itu akan cenderung secara otomatis menyukai sesuatu yang mereka biasa dengarkan ketika mereka berada dalam rahim ibunya. Karenanya zaman-zaman sekarang ini ada begitu banyak dokter-dokter yang memerintahkan, dokter kandungan yang memerintahkan ibu-ibu yang hamil untuk diperdengarkan lagu-lagu klasik. Pernah dengar? Pernah dengar? Jangan lagu dangdut ya, lagu klasik. Kayaknya agak cukup berat tuh kalau lagu dangdut. Jadi lagu-lagu klasik, jangan rock, jangan. Itu katanya dokter-dokter. Tapi sebelum itu Nabi sudah mengajarkan jauh-jauh hari di 1400 tahun yang lalu untuk anak-anak di dalam kandungannya kita harus sering-sering membacakan Al-Quran. Kita harus selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan, karena ia akan secara otomatis menyukai apa yang biasa ia dengarkan ketika berada dalam rahim ibunya. Saudaraku sekalian, saya pernah berjumpa anak setengah mati ketakutannya. Mudah sekali ketakutan. Dengar suara pintu tertutup aja agak keras, menangis kencang. Dengar suara hujan, nangis. Dengar suara petir, nangis. Saya kemudian bertanya, kenapa dia? Dia bilang, gak tahu nih Ustazah, dari sejak kecil. Saya bilang, coba kamu ingat-ingat, semasa kamu hamil, apa yang sering dia dengarkan? Dia kemudian bilang, iya sih Ustazah, waktu lagi hamil saya itu suka marah-marah. Suami saya juga suaranya suka kenceng-kenceng. Dia marahkan saya pun marahkan dia. Subhanallah, yang ketakutan anak dalam kandungan. Jadi sudah dari sejak kandungan udah stres. Wah, ini ibu saya tukang marah-marah, ayah saya tukang marah-marah. Jadi begitu dia keluar, dengar suara kenceng sedikit, mengingatkan ketakutannya ketika ia berada dalam rahim ibunya. Ya Allah, kau telah zalim kepada anakmu bahkan dari sejak ia berada dalam rahimmu. Saudara sekalian yang saya muliakan, kembali kepada apa yang saya sampaikan, bahwa dari sejak berada dalam kandungan nih, hamil, bulan-bulan pertama, bahkan minggu-minggu pertama, Allah telah mengajarkan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 37,
34 kalau tak silap, silahkan dirujuk kembali. Falamma wada'atha idh qalat imra'atu Imran Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ud du'a. Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Shadaqallahul 'azim. Saudara sekalian yang saya muliakan, idh qalat imra'atu Imran, ketika ada seseorang perempuan istrinya Pak Imran. Ibu-ibu tahu siapa nama istrinya Pak Imran? Bu Imran. Gitu ya. Istrinya Nabi Lut namanya siapa? Bu Lut. Istrinya Nabi Nuh? Istrinya Imran namanya Hanna. Namanya Hanna. Ketika Hanna mulai merasakan ada sesuatu yang ada dalam perutnya, ia sudah merasakan kehamilan. Ini pelajaran besar bagi yang akan hamil. Mohon didengarkan. Dan saya kira ibu-ibu yang udah tidak mau hamil lagi akan berpikir ulang kalau usianya belum mencapai 45 tahun. Kayaknya boleh juga nambah satu lagi. Udah tahu ilmunya. Sedikit sekalian, falam idh qalat imra'atu Imran, ketika istri Imran yaitu Hannah berkata, dia berkata, Rabbi inni, ketika ia merasakan ada sesuatu di kandungannya. Dan ini sesuatu hal yang besar sekali dalam hidupmu. Kalau engkau kemudian mulai mengandung, kerjakan seperti apa yang dikerjakan Hannah. Sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran, karena Allah ingin kita sebagai umat Islam mencontoh beliau. Saudara sekalian yang saya muliakan, ia berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, aku nazar, aku bersumpah, aku berjanji akan mempersembahkan apa yang ada dalam kandunganku ini sebagai hadiahku untukmu ya Allah. Terimalah ia dariku. Ya Allah, bayi yang ada dalam kandunganku ini aku persembahkan untukmu. Persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala tadamatu. Ia tidak merasa bahwa itu adalah anaknya. Ia sudah dari sejak awal ingin menghadiahkan anak tersebut sebagai hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekalian, bagaimana menurutmu? Luar biasa banget kan? Ini bicara niat. Ketika engkau sedang hamil, niatkanlah anak yang ada dalam kandunganmu tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillah. Karena Allah, untuk Allah. Ia hidup sebagai hambanya Allah, ia hidup sebagai umat Nabi Muhammad alaihissalam. Niatkan apa yang ada dalam kandunganmu sebagai hadiahmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jagalah ia sehingga ia menjadi anak yang pantas untuk kau hadiahkan kepada Allah. Caranya, pastikan jangan ada makanan haram ataupun syubhat masuk ke dalam perutmu pada masa-masa kehamilan. Kenapa? Karena ia bisa jadi kemudian membentuk tulang, daging, darah, usus, otak, sel dan lain sebagainya yang ada dalam diri anak-anakmu. Pastikan hanya makanan halal yang masuk ke dalamnya,
dan dicari dengan cara yang halal. Pastikan rizkinya selalu halal. Itu akan sangat berpengaruh untuk diri anak-anak kita nantinya. Saudara sekalian, pastikan begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang kau baca. Pastikan kebaikan-kebaikan yang kau lakukan terhadap anakmu. Pastikan kebaikan yang kau lakukan sepanjang kau hamil, sehingga akhirnya kemudian anak terbiasa untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Saudara sekalian, sampailah 9 bulan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saudara sekalian, tatkala kemudian Hannah melahirkan, Hannah ternyata melahirkan anak perempuan. Wa laysa dzakaru kal untha. Ya Allah, anak perempuan tidak sama dengan laki-laki. Artinya bahwa Sayyidah Hannah telah menisbatkan anak tersebut, telah menjadikan, menadarkan anak itu sebagai persembahan buat Allah. Kalau dia laki-laki, dia bisa menjadi nabi. Kalau dia laki-laki, dia bisa menjadi seorang rasul. Kalau dia laki-laki, dia bisa menjadi seorang raja yang adil. Akan tetapi ketika dia seorang anak perempuan, jadi apa kira-kiranya anak ini? Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Akan tetapi Sayyidah Hannah tahu bahwa apapun yang ditetapkan Allah adalah yang terbaik. Sehingga sekalian, ini juga menunjukkan bahwa anak perempuan bukanlah berada di bawah derajatnya anak laki-laki. Anak laki-laki, anak perempuan semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ternyata sebenarnya di mata Allah anak laki-laki lebih mulia daripada anak perempuan, misalnya, Allah pasti akan menjadikan seseorang yang telah dipersembahkan, dihadiahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia adalah seorang anak laki-laki. Nyatanya yang lahir adalah seorang anak perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Ya Allah, aku kasih nama anak tersebut dengan nama Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku lindungkan anak ini ya Allah dan seluruh keturunannya jika ia nanti akan memiliki keturunan dari kejahatan setan yang terkutuk. Sedikit sekalian yang saya muliakan, ada beberapa hal yang kita bisa ambil pelajaran dari ucapannya Sayyidah Maryam, Sayyidah Hannah ini. Yang pertama, beri nama anakmu dengan nama-nama yang baik. Ini samaituha Maryam. Ya Allah, aku beri nama anak tersebut dengan nama Maryam. Beri nama yang bagus-bagus. Sedikit sekalian yang saya muliakan, dan persiapkan nama tersebut dari sejak sebelum lahir ya. Kalau laki-laki saya akan kasih nama ini, kalau perempuan saya akan kasih nama ini. Dan kalau kasih nama itu yang bagus, imma tafaulan wa imma tabarrukan. Jelas? Tidak jelas. Imma tafaulan wa imma tabarrukan. Apa itu tafaul dan apa itu tabarruk? Kalau tafaulan adalah kita ambil nama yang artinya baik, sehingga kita berharap anak tersebut akan menjadi baik sesuai dengan namanya. Tidak harus dalam bahasa Arab, tapi karena saya taunya bahasa Arab, saya akan sampaikan kepadamu nama-nama yang artinya baik dalam bahasa Arabnya. Misalnya, kita kasih nama anak perempuan kita dengan nama Solehah, berharap anak tersebut menjadi anak yang solehah. Kita kasih nama anak laki-laki dengan nama Soleh, perempuan solehah. Laki-laki Muti', kalau perempuan Muti'ah. Laki-laki Faiz, kalau perempuan Faiza, artinya adalah beruntung. Dan seterusnya, nama-nama yang artinya baik, sehingga kita berharap anak tersebut menjadi sesuai dengan namanya. Kita kasih nama anak perempuan dengan nama Lu'lu, agar berharap anak tersebut menjadi seindah kilau berlian, kilau intan, permata. Sedikit sekalian, nama-nama yang artinya bagus. Atau tabarrukan, dan ini lebih saya sukai. Tabarrukan adalah nama yang kita tidak terlalu pandang artinya, akan tetapi pernah ada seseorang yang bernama dengan nama yang seperti itu, ia kemudian menjadi seorang yang besar, ia kemudian menjadi seorang yang hebat. Kita beri nama anak kita dengan nama tersebut dengan berharap keberkahan dari sang pemilik nama, sehingga anak ini menjadi sepertinya. Kita kasih nama anak kita dengan nama Fatimah, agar ia menjadi seindah putri Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah.
Kita kasih nama anak tersebut dengan nama Aisyah agar ia menjadi seindah istri Nabi Muhammad Sayyidah Aisyah. Kita kasih nama anak ini dengan nama Khadijah agar ia menjadi seindah Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Kita kasih nama anak perempuan dengan nama Maryam agar ia menjadi seperti Sayyidah Maryam. Kita kasih nama anak perempuan dengan nama Hanna hingga agar ia menjadi seperti Sayyidah Hanna yang saya ceritakan tadi. Sedikit sekalian yang saya muliakan, kita kasih nama anak laki-laki dengan nama Idris misalnya agar ia menjadi seperti Idris, ayahanda Imam Syafi'i yang baru saja saya kenalkan kepadamu tentang ketakwaannya. Kita kasih nama anak kita dengan nama Uwais agar ia menjadi seperti Uwais Al-Qarni misalnya. Kita kasih nama anak kita dengan nama Salman agar ia menjadi seperti Salman Al-Farisi misalnya. Kita kasih nama anak kita dengan nama Muhammad agar ia menjadi seperti baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakak saya bercerita, dia bilang, ajaib loh anak saya ini yang namanya Muhammad. Dia bilang dia itu tidak pernah membiarkan ibunya bawa barang, nggak pernah mau melihat ibunya lelah, nggak pernah suka melihat ibunya capek. Jadi kalau misalnya ibunya lagi bawa barang, dia pasti akan ambil. Kalau saudaranya ambil barang sih nggak apa-apa, tapi kalau ibunya dia lihat gitu ada bawa barang, dia langsung ambil gitu. Sini mah saya aja, sini mah saya aja, selalu seperti itu. Dia bilang luar biasa, padahal ya dia sekolah di sekolah umum, tidak begitu banyak pelajaran agamanya gitu ya, tapi Masya Allah gitu akhlaknya. Kakak saya yang lain yang mendengar itu bercerita, dia bilang itu disebabkan karena namanya Muhammad. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dia bilang karena saya punya anak Muhammad juga lain sendiri. Dia bilang anak saya ini yang namanya Muhammad, kalau saya pergi-pergi ke supermarket misalnya atau pergi ke mall misalnya, anak yang lain bilang, "Mah, beliin ini, Mah. Mah, beliin itu, Mah." Bahkan mungkin ada yang nangis minta dibeliin ini, minta dibeliin itu. Anak yang satu nih yang Muhammad ikut jalan-jalannya aja, nggak pernah minta-minta. Nanti kalau ditanyain, "Muhammad mau ini?" "Nggak usah, Mah." Itu dari sejak kecil. Dari sejak dia belum bisa mengucapkan usah. Dari dia bilang, "Nggak usah, Mah." Sampai udah besar juga gitu. "Mau ini Muhammad?" "Gak usah, Mah." Gitu. Sehingga sekalian, dia bilang barangkali memang karena keberkahan nama. Dan siapa yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Dan siapa yang lebih berakhlak daripada Nabi Muhammad? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kata Nabi Muhammad, "Sammu auladakum bismi wala tadribu." Beri nama anak-anakmu dengan nama Muhammad dan jangan pukul dia. Saran saya bagi teman-teman yang anaknya punya nama Muhammad, kemudian biasanya suka ada lanjutannya, Muhammad Fauzi, Muhammad Wafi, Muhammad Kamil, Muhammad Mikel, nggak pantas ya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, jangan panggil nama yang lain, panggillah dengan nama Muhammad. Dan setiap engkau memanggil anakmu dengan nama tersebut, niatkan untuk mendoakan anak tersebut agar mendapatkan keberkahannya Nabi Muhammad. Tiap panggil, jangan disingkat juga, Mat, Memet, atau apa biasanya. Kalau di sini panggilannya apa kalau Muhammad? Mamat, iya. Jangan, panggillah ia dengan nama yang lengkap, Muhammad. Gitu. Muhammad sini nak, Muhammad boleh bantu mamah nak, Muhammad. Setiap kali kau panggil niatkan, ya Allah karuniakan keberkahan Nabi Muhammad untuknya, agar ia berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, demikian pula jika anak-anakmu nama-namanya para nabi misalnya, namanya Yusuf, niatkan ya Allah karuniakan ia keindahan seperti keindahannya Nabi Yusuf, bukan hanya keindahan fisik akan tetapi juga keindahan hatinya, kemuliaan pekertinya, kemampuannya menghindar terhadap dosa-dosa, penjagaan terhadap dirinya, nasib yang baik seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Gitu ya. Kita punya anak-anak, nama mereka sesuai dengan nama-namanya masing-masing. Beri nama dengan nama yang baik dan berdoalah setiap kali engkau memanggilnya. Panggillah anak-anakmu
dengan panggilan-panggilan yang baik. Sedikit sekalian yang saya muliakan, itu pelajaran yang indah yang diajarkan oleh Sayyidah Hannah untuk kita sekalian. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, dan aku lindungkan anak ini dari sejak bayi. Dari sejak bayi, terbayang? Dari sejak bayi engkau mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala anak ini minasyaitonir rajim, dari kejahatan setan yang Subhanallah. Sedikit sekalian yang saya muliakan. Kemudian selanjutnya, engkau pun kemudian menjadi seorang perempuan yang mulai dipanggil ibu. Engkau sedang membentuk umat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad mengibaratkan anak itu seperti adonan. Tepung, ditaruh telur, dikasih garam sedikit, kemudian diaduk, ya. Diaduk jadi apa itu? Terserah. Kalau dibikin tipis-tipis, jadinya apa? Martabak. Ada yang bilang martabak, ada yang bilang kulit sambusa. Ya, macam-macam. Kalau dibikin bulat-bulat, tengahnya kosong, donat. Kalau dibikin panjang-panjang, digoreng, cakwe. Sehingga sekalian yang saya muliakan, itu adonan akan menjadi seperti apa tergantung dari yang membentuknya. Dan yang membentuknya tersebut adalah orang tuanya. Katanya Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yulad ala fitrah, ghaira anna abawah yuhawidani, au yunassirani, au yumajjisani. Semua anak terlahir dengan fitrahnya. Tidak ada anak jahat. Tidak ada anak ini anak setan. Itu kalau ada anak setan, berarti yang setan adalah ibunya. Karena mana mungkin manusia melahirkan anak setan. Sehingga sekalian yang saya muliakan, kullu maulud yulad al-fitrah. Semua anak dilahirkan dengan menyandang fitrah, dengan bersih, dengan suci. Ghaira anna abawah, orang tuanya tuh katanya Nabi Muhammad, yang menjadikan dia majusi, yang menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Sedikit sekalian yang saya muliakan. Nah, ketika masa pendidikan, dan ini masa yang sangat penting sekali, dari sejak usia anak-anak ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, engkau sedang mendidik, engkau sedang membentuk kepribadiannya. Engkau sedang membentuk kepribadiannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, didiklah ia dengan bijaksana. Didiklah ia dengan penuh pemikiran. Dan hal pertama atau hal paling utama dalam kau mendidik anak-anakmu adalah masukkan keimanan dalam diri anak-anakmu tersebut. Kasih tahu tentang Tuhannya, tapi dengan cara-cara yang indah, dengan penuh kasih sayang. Jadi 2 hal ini jangan terpisahkan. Pertama, tanamkan keimanan dalam diri anak-anakmu. Kedua, lakukan itu dengan penuh kasih sayang. Jadi sekalian, dan yang saya lihat dari kebobrokan mental anak-anak, dari kerusakan remaja-remaja, bahkan dari kerusakan yang terjadi sekarang ini, entah itu pergaulan bebas, seks bebas, banyaknya anak yang kecanduan narkoba dan lain sebagainya yang ada di luaran, bahkan kriminalitas yang terjadi di antara anak-anak kita, kebanyakannya disebabkan karena kesalahan dalam pola didik orang tuanya. Orang tuanya salah mendidiknya. Salah mendidiknya karena timpang di salah satunya. Ada yang kemudian tidak menanamkan kasih sayang, tidak menanamkan keimanan dalam diri anak-anaknya. Tidak dididik tentang Allah, tidak dididik tentang Rasulullah, tidak diberitahu tentang Allah, tidak diberitahu tentang Rasulullah, meskipun kelihatannya mendidik secara agama. Misalnya, disuruh sholat, tapi tidak pernah diberitahu sholat itu apa. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Hal pertama kewajiban seorang manusia adalah mengerti tentang Allah selaku Tuhannya. Bistiqan, dengan keyakinan. Sehingga sekalian yang saya muliakan, anak-anak kalau udah mulai bertanya-tanya, Mama, Tuhan itu, Allah itu di mana, Ma? Itu jangan kemudian astagfirullah, astagfirullah. Ini anak saya mendekati kepada kekafiran.
Mah, saya tadi ketemu Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, bukan seperti itu ya cara didik terhadap anak kita. Kita masukkan pemikiran-pemikiran yang benar. Makanya sebagai seorang ibu, kau harus pandai. Jangan pernah berhenti belajar. Berhenti sekolah silahkan. Masa udah ibu-ibu masih sekolah aja? Gitu ya. Berhenti sekolah silahkan. Berhenti bekerja silahkan. Berhenti berkegiatan sosial silahkan. Akan tapi jangan pernah berhenti belajar. Apalagi dengan kondisi seperti sekarang. Alhamdulillah, cara mudah buat belajar. Buka YouTube. Kalau kita mau belajar bisa. Kalau kita mau dengerin musik bisa. Kalau kita mau apa juga bisa. Tergantung apa yang kau akan lihat. Kan begitu? Saudara sekalian yang saya muliakan, buka internet, segala macam keterangan ada. Hadir di majelis-majelis ilmu, alhamdulillah begitu mudah untuk kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Hadir di tempat-tempat yang baik-baik, berjumpa, sharing dengan begitu banyak ibu-ibu hebat yang ada di sekelilingmu. Kau akan bisa mendapatkan, kau boleh mendapatkan keterangan-keterangan tentang bagaimana cara pendidikan yang paling tepat untuk anak-anakmu. Selebihnya, bagaimana cara menghadapi anakmu itu seharusnya engkau yang paling tahu. Sekali lagi aku sampaikan padamu, ia adalah darah dagingmu. Cara menghadapi dia seperti apa yang paling tepat, seharusnya engkau yang paling tahu. Seharusnya saya sampaikan padamu. Maka sebenarnya andai engkau mempelajari, mau belajar jiwa anak-anakmu, mengerti betul apa yang sedang dia rasakan, mengerti betul apa yang sedang dia lakukan, engkau akan tidak lagi merasa perlu untuk mendatangi psikolog, psikiater, ahli jiwa, segala macam itu. Andai engkau mau terus belajar. Jadi sekalian, bukankah hidup adalah pembelajaran? Bagaimana cara kita belajar dari anak-anak ini? Satu hal, aku akan menyampaikannya kepadamu. Saudariku sekalian, ingin bisa memahami anak-anakmu, selalulah mendengar. Dengarkan anak-anakmu. Jika engkau terbiasa mendengarkan mereka, terbiasa mencari tahu apa yang ingin mereka sampaikan, engkau akan dapat mendengar tentang mereka bahkan tanpa mereka harus berbicara. Saudaraku sekalian, ada sering sekali saya dengar ibu-ibu berkata kepada saya seperti ini. Anak saya ustazah kalau ngomong kenceng sekali suaranya. Anak saya ustazah kalau ngomong berteriak. Sampai ada seorang perempuan muda berkata kepada saya, anak saya gak bisa bicara. Oh, gak bisa bicara? Bisanya teriak. Anak saya gak bisa jalan, bisanya lari. Ya Allah, aktif sekali anaknya ya. Saya sampaikan kepadanya, mulai sekarang sering-seringlah mendengarkan dia. Karena teriak, apalagi dengan mengulang-ulangi kata, itu adalah karena kebiasaanmu selama ini sebagai ibu tidak mudah mendengarkan mereka. Banyak saya lihatin ibu-ibu yang selalu minta didengarkan, tapi tidak mudah mendengarkan. Ini kayaknya angguk-angguk ngerti atau apa nih? Merasa. Ya Allah, iya bener tuh, saya begitu tuh ustazah. Jadi kalau kita ngomong, nah dengerin mama ya, coba itu handphonenya diangkat dulu. Mama gak mau, kalau mama ngomong kamu pegang handphone. Tapi habis itu kemudian pulang sekolah, anak kita mau cerita, mama, tadi katanya bu guru, dan kita main handphone. Untung anak kita tuh santun, sehingga ia gak berkata, mama kalau saya bicara tolong handphonenya singkirkan dulu. Subhanallah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, terbiasakanlah untuk mendengar. Anak kita bicara, dengerin dengan baik. Ada begitu banyak anak-anak yang tidak bisa menyampaikan sesuatu kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya selalu merasa sudah tahu segalanya. Jadi kalau anaknya mau cerita, Ma, ternyata makanan ini baik untuk vitamin. Oh ya, mama udah tahu. Kamu kirain mama gak sekolah apa dulu? Itu membuat anak-anak merasa, oh apapun yang saya ceritakan mama saya sudah tahu.
Suiku sekalian yang saya muliakan, luar biasa benar ya. Ada seorang guru berkata kepada muridnya, dia bilang, kamu coba jawab pertanyaan saya. Tahukah kamu siapa Bill Clinton? Nggak tahu, Bu. Tahukah kamu siapa Pangeran Charles? Nggak tahu, Bu. Tahukah kamu siapa lagi ya? Saya mau sebut siapa lagi nih, agak susah nih. Pengetahuan saya kurang banyak. Margaret Thatcher misalnya gitu ya. Saya nggak tahu, Bu. Kenapa kamu nggak tahu semua? Anak itu kemudian balik nanya sama bu gurunya. Bu guru, ibu tahu tidak Arman Maulana? Tidak tahu, kata ibunya. Ibu tahu tidak Maulawati? Nggak tahu. Ibu tahu tidak Rahmawati? Tidak tahu. Bu, setiap orang punya kenalannya masing-masing. Saya tidak kenal kenalan ibu, tapi ibu juga nggak kenal kenalan saya. Jadi dikirain yang disebutin tadi itu kenalan gurunya. Ya Allah. Sedikit sekalian saya bilang, terbiasakanlah untuk mendengar. Apa yang diinginkan oleh anak-anakmu, biasakan mendengar. Kau akan tahu cara menyikapi setiap anak tuh bisa berbeza-beza. Sedikit sekalian, seorang anak datang kepada ibunya pagi hari libur. Dia udah bersih-bersih rumah. Dia udah sikat-sikat kamar mandi. Dia udah bersihin kereta ayahnya. Kemudian dia tulis di sebuah lembaran nota. Dia tulis di situ, sapu lantai 10 ringgit. Bersihkan kamar mandi 20 ringgit. Bersihkan kereta 30 ringgit. Bersihkan kamar mandi sekian ringgit, total semua 100 ringgit. Nih mah, minta mamahnya buat bayar. Mamahnya baca itu, kemudian ditulis di belakangnya, hamil kamu 9 bulan, gratis. Melahirkanmu dengan separuh nyawa, gratis. Malam-malam mama kehilangan tidur karena mengurusimu, gratis. Saat kamu sakit, mama selalu berada di sampingmu, gratis. Anaknya baca itu. Ia kemudian ambil kertas, ditulis ulang, lunas. Bijaklah dalam mendidik anak-anakmu, maka akan terbangun sebuah hubungan yang indah antaramu dengan anak-anakmu. Jadilah sahabat bagi anak-anakmu, mereka tidak akan mencari sahabat di luar sana. Sungguh, saya bisa katakan kepadamu, saya percaya kepadamu, saya percaya pula kepada anakmu. Tapi saya nggak percaya sama orang-orang di luar sana yang bisa saja memberikan sesuatu yang tidak baik kepada anak-anakmu. Mereka tidak cinta kepada anak-anak kita. Kitalah yang mencintai mereka. Kitalah yang mencintai mereka. Allah dan Rasul-Nya lah yang mencintai mereka. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, maka bangunlah umat yang baik dengan cara rangkullah anak-anakmu, dekaplah mereka, katakan kepada mereka, marilah nak kita menuju surga. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu pengajian yang amat istimewa daripada kita nak buka soal jawab. Kalau ada sesiapa yang nak buka soalan pada Ustazah, boleh bagi ataupun ada siapa yang ada soalan? Tak ada? Boleh lanjut? Yakin tak ada soalan? Yakin? Oke.
Tak ada mikrofon ya? Atau boleh keraskan aja suaranya. Berdiri. Silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah apa? Anak buah tuh anak saudara. Oh, keponakan. Oke. Saya bayanginnya anaknya buah gitu. Untung saya tak bertanya buah apa. Ya. Oke. Anaknya sangat aktif. Iya, baik. Iya, terima kasih. Saya pernah dapat keterangan ini ya. Ini ada dua hal yang ini sekedar pengongsian saya ya. Bisa, maksudnya sekedar saya coba bagi tips. Tapi bagaimana, apakah itu cocok diperlakukan? Apakah itu betul? Apakah itu tepat untuk anakmu? Sekali lagi, semuanya percobaan, dicoba aja, dicoba gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, kalau menghadapi anak yang sangat aktif, yang saya tahu, yang buat aktif itu, seperti pernah saya dengar nih dari Kak Dina juga, anak itu aktif, yang buat aktif adalah gula, betul ya Kak ya? Dalam tubuh anak tersebut. Jadi kalau punya anak yang sangat aktif, kurangilah makanan bergulanya. Jangan biarkan dia makan banyak-banyak gula. Saudaraku sekalian, kita nih sebagai orang dewasa, kalau kita kemudian banyak makan gula, gula tersebut akan mengendap dalam darah kalau tidak jadi energi. Tahu ya, kalau seseorang pingsan, dia kan kehabisan energi. Coba tuh perhatikan, begitu dia sadar, apa yang orang akan kerjakan untuk mengembalikan energinya? Diberi air gula, diberi sesuatu yang manis-manis. Kalau kita habis seharian berpuasa, ya alhamdulillah, masih ada tak? Udah tak ada lagi. Oke. Kalau kita seharian berpuasa, itu makanan paling baik untuk kita berbuka adalah kurma. Kenapa? Karena ia banyak mengandung gula, banyak mengandung manis. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah ini gula ini kalau masuk dalam tubuh anak-anak, anak-anak belum cukup pandai untuk mengolahnya atau mengendapkannya, sehingga ianya berubah menjadi energi semua. Ia kemudian akan lari sana, lari sini, panjat sana, panjat sini, gitu. Dan saya punya teman, dia punya anak lima-limanya laki-laki dan lima-limanya aktif luar biasa. Dia bilang, Ustazah, kami punya tangga menuju rumah, menuju atas, itu tidak pernah diperlakukan sebagai tangga, selalu diperlakukan sebagai mainan. Shoot, turunnya itu nggak ada yang naik tangga gitu, turun tangga itu nggak ada, semuanya naik yang pinggirannya, tepiannya itu, merusut. Ya Allah, ada yang merusutnya tangannya di atas, ada yang tangannya di bawah, subhanallah. Segala macam jenis. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, cobalah itu dengan kurangi gulanya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, biasakan untuk mendekap mereka, sebab kebanyakan anak-anak itu menjadi sangat aktif, gerakannya sangat macam-macam ketika mereka panik. Ketika mereka sedang dalam keadaan gitu ya, terlalu bersemangat, atau ketika mereka sedang panik. Maka ketika itu kemudian dekaplah, apalagi 1 tahun ini ya, usianya 1 tahun aja ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ini masih bisa dipraktekkan. Kalau anak udah 17 tahun ya nggak bisa. Iya, kalau untuk anak-anak masa-masa belia boleh dilakukan ini. Jadi begitu dia sedang aktif, dekap dia, pegang, oh mama sayang sama kamu nak, mama cinta sama kamu nak, dekap dia.
dia akan berontak-rontak, tapi kemudian bisikin, sampaikan lagu-lagu yang merdu yang dia suka gitu. Alihkan perhatiannya kepada hal-hal yang lain. Itu akan membuat dia cenderung jauh lebih tenang dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sering-seringlah melakukan yang seperti itu. Sering-seringlah melakukan yang seperti itu. Jadi kalau melihat dia aktif, jangan kemudian mama pukul nih. Kalau kamu naik lagi mama pukul. Itu hanya akan membuat dia semakin tambah berontak, kemudian semakin tambah aktif. Kan tetapi pegang tangannya, bawa dia ke dalam dekapanmu, bisikan kata-kata yang manis, bisikan kata-kata yang indah, nyanyikan nasyid, nyanyikan lagu ya, lagu-lagu yang baik ya, lagu-lagu yang nasyid-nasyid dan lain sebagainya, solawatan misalnya gitu, itu akan menjadikannya jauh lebih tenang. Saya ingat semasa saya kecil, ibu saya dari sejak saya masih dalam buayan, dalam gendongan, itu selalu menyanyikan, kami semua bukan hanya saya, kami semua anak-anaknya, dia selalu menyanyikan kami lagu seperti ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yang terakhirnya dia suka ganti, misalnya Halimah gitu ya, Halimah waliullah gitu, Halimah kekasih Allah. Jadi doa setiap kali dia mudah-mudahan gitu kan ya, jadi kekasihnya Allah, jadi hambanya Allah yang baik seperti itu. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, biasakan anak-anak mendengar kalimat-kalimat yang baik, tenangkan ia dengan sesuatu hal yang ada ininya, ada nilai ruhaninya, sehingga mudah-mudahan menjadikan dia jauh lebih tenang. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang tadi bertanya. Selebihnya yang lain silakan. Ustazah, saya panjangkan daripada soalan Ida tadi. Dia bertanya tentang sebab Ustazah mulakan jenis selawat. Jadi dia minta Ustazah terangkan jenis-jenis selawat dan fadilat selawat. Dia tak sempat nak tanya tadi. Tadi pagi saya sampaikan dalam 1 jam mungkin mengenai sholawat dan fadilahnya. Jadi kalau sekarang saya sampaikan, ini kira-kira selesainya. Ya, semua sholawat baik, semua sholawat baik. Apa saja silahkan pilih dari semua sholawat. Sholawat yang terbaik, sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Sholawat yang terbaik yang biasa disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu adalah afdhalus salawat. Selebihnya salawat-salawat yang lain juga semuanya bagus. Semuanya bagus, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau ada yang sakit, bagus dibaca salawat tibil qulub, gitu kan ya. Kalau ada yang sedang ada kesulitan, bacakan sholawat kamilah atau biasa disebut sholawat nariyah. Semuanya adalah sholawat-sholawat yang baik untuk dibaca, apapun aja bentuknya. Menghindarkan dari kesulitan, membuat berkah hidup, mengampunkan dosa-dosa, menjadikan Nabi Muhammad pemberi syafaat bagi kita dunia dan akhirat. Yang sedang sakit-sakit diringankan, semua jenis hal bisa sholawat boleh menjadi. Saya sampaikan tadi pagi bahwa sholawat itu kalau buat tubuh kita semacam vitamin ya. Vitamin itu kalau orang lagi sakit bisa bikin jadi cepat sehat. Kalau orang lagi sehat pun bisa jadi tambah menguatkan, seperti itu. Ya, yang lain silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan Kak Syarifah. Tadi dari mula saya telah menyampaikan apa kaedah dari awal sebelum persediaan sebelum melahirkan, semasa dan selepas dan dapat zuriatnya, cara-cara mendidik. Tapi sekarang bila kita dah mendidik, kita memang dah mungkin dah sebahagiannya sudah mengikut caranya tu, mungkin dah sebahagiannya sudah buat. Tapi keadaan sekarang, di masa zaman sekarang,
bila anak sudah besar, yang kecil tu masih dalam lingkungan kita lagi, tapi bila sudah keluar dan dia sudah remaja, pengaruh luar. So macam mana ibu bapa untuk menangani pengaruh luar keluar? Takkan selama ni kita nak kurung anak kita. Iya, betul. Dia Betul. Betul. So saya minta cadangan daripada Ustazah untuk Baik. Baik. Terima kasih. Iya. Untuk membentengi anak kita dari pengaruh yang luar, ada dua hal yang mudah-mudahan bisa menjadi tips untuk itu. Yang pertama, kita bentengin anak kita tersebut, bukan kemudian dikurung, bukan, tapi dengan menjadi arus yang lebih kuat. Jadi sekalian yang saya muliakan, pernah lihat tak aliran air yang kecil? Aliran air yang kecil itu jalan, apapun yang ada di bawahnya terbawa sama aliran tersebut. Tapi begitu ia jumpa sungai, aliran kecil, selokan, ada sisa tak? Apakah mereka tetap menjadi selokan ketika berjumpa dengan sungai? Tak ada lagi selokan. Yang ada adalah aliran sungai. Aliran sungai, banyak nih aliran sungai dari sana. Semua yang ada di segitu terbawa semua aliran sungai. Tapi begitu jumpa dengan lautan, tak ada lagi aliran sungai. Yang ada adalah aliran lautan. Yang ada adalah gelombang lautan. Saudaraku sekalian, ingin menjadi seseorang yang berpengaruh, jadilah pengaruh yang kuat. Dan cara untuk menjadi pengaruh yang kuat adalah kuatkanlah hatimu, kuatkanlah dirimu, milikilah kesabaran, milikilah keistiqomahan. Kalau seorang ibu dirinya sendiri tidak istiqomah, bagaimana dapat menjadi aliran arus yang kuat buat anak-anaknya? Jadilah dulu istiqomah. Tentukan tujuan. Saya mau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ini tujuan saya yang nomor utama. Misalnya, urusan-urusan dunia yang lainnya akan ikut, akan tetapi tujuan yang utamanya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia kemudian konsisten terhadap apapun yang menjadi prinsip dalam hidupnya. Sholat tak boleh ditinggal. Itu kan karena dia sudah menentukan arah tujuannya itu apa. Dalam keadaan apapun sholat akan ditinggal. Sehingga insya Allah anak ketika mengetahui hal yang seperti itu, dan ia melihat di kehidupan rumah tangganya, kehidupan yang selama ini dia ikutin seperti itu akan menjadi masukan hati yang sangat kuat untuk dia membentengi diri dari hal apapun. Saya sering kali berkata kepada semua orang tua, saya sering berkata kepada teman-teman saya, kalau mau menyentuh anak-anakmu, mau merubah anak-anakmu, jangan sentuh tubuhnya, akan tetapi sentuhlah hatinya. Jangan hanya menyentuh mereka dari sisi luarnya. Oh, mereka perlu pakaian, kita berikan pakaian paling bagus. Mereka kita kasih uang paling banyak. Mereka kita belikan sepatu yang paling banyak. Itu namanya sentuh zahir. Akan tetapi bukan itu caranya, sentuhlah batinnya. Sentuhlah hatinya. Sentuhlah hatinya dengan cara-cara yakinkan mereka bahwa kita adalah orang tua yang paling mencintai mereka. Ada banyak orang tua merasa malu berbicara kepada anaknya bahwa anaknya adalah sebuah anugerah yang indah yang Allah berikan dalam hidupnya. Ada banyak orang tua yang sama anaknya tuh seperti musuh. Seperti kamu mau berbuat apa, sesuai atau tidak sama keinginan mama. Kayaknya harus menjadikan anak seperti apa yang menjadi maunya gitu. Nggak seperti itu teman-teman sekalian. Biarkan ia menjadi dirinya sendiri, akan tetapi jadilah arus yang kuat terhadap diri anak-anakmu itu. Jadilah arus yang kuat. Istiqomahlah terhadap kebaikan, sehingga akhirnya anak kemudian akan terbawa dengan kata-kata kita yang baik, dengan niat yang baik. Kehidupan dalam rumah itu akan membekas kehidupan dalam luar rumah. Percayalah itu. Percayalah itu. Seperti apa rumah tanggamu di dalam, itu anakmu akan keluar, dia akan menjadi seperti itu. Nggak akan menjadi jauh berbeza. Tidak akan. Kalau ibunya senantiasa bertanya, bukan nak apa yang sudah kamu makan, tapi nak sudah sholat apa belum. Nak sholat yuk, kita yuk berjamaah sholat yuk. Nanti bantu mama ya buat sedekah. Nanti bantu mama ya buat tanyakan anak-anakmu, di teman-temanmu di sekolah bagaimana keadaan mereka. Bahkan ketika mereka sudah dewasa sekalipun, itu akan menjadi mereka tahu prioritas dalam kehidupannya. Kalau sudah terbangun dari rumahnya fondasi yang baik, arus yang baik. Kalau kita menjadi arus yang kuat bagi diri anak-anak kita, nanti anak-anak kita akan menjadi seperti itu. Arus yang kuat bukan arus yang keras ya, bukan.
Bukan kita harus keras terhadap anak-anak kita, bukan. Tapi jadi dominan terhadap diri anak-anak kita. Itu yang saya harapkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan pernah berhenti mendoakan anak-anak. Saya pernah lihat ada seorang ayah punya anak 6, semuanya jadi ulama di Indonesia sana. 3 di antara mereka memiliki sebuah pondok pesantren, masing-masing di kotanya masing-masing. Jadi orang yang begitu bermanfaat. Ada seseorang nanya kepada ayahnya semasa hidupnya, sekarang sudah almarhum. Dia bilang, Ustaz, kok anaknya Masya Allah semua sih Ustaz? Bagaimana Ustaz nih cara mendidik anak-anaknya? Ustaz tersebut kemudian berkata, berapa banyak kamu mendoakan anakmu? Dia bilang, setiap kali saya doa, saya mendoakan anak saya Ustaz. Dia bilang, kamu tahu, setiap kali saya melihat mereka, saya mendoakan mereka. Setiap kali melihat mereka, saya mendoakan mereka. Lagi ngelihat anak saya nonton TV, nonton film kartun, saya doakan, ya Allah, jagakan anak-anak saya, ya Allah, hindarkan mereka dari segala perbuatan dosa. Jadikan mata mereka mata yang indah, mata yang bisa memandang orang-orang soleh, mata yang dapat berkumpul dengan matanya Nabi Muhammad alaihi salam. Gitu. Dia bilang, anak saya lagi tidur, saya berdoa, ya Allah, indahkan nasibnya. Melihat anak saya lagi main, ya Allah, peliharakan dia sepanjang hidupnya. Melihat anak saya lagi makan, ya Allah, karuniakan ia rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah dalam hidupnya. Saya doakan setiap kali saya pandang anak-anak saya. Ya, itu insya Allah mudah-mudahan jadi bekalan. Baik. Yang lain? Sudah? Sudah ya? Alhamdulillah, satu proposal yang baik daripada Ustazah. Helma Masjid Taman Syukur Jana mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ustazah dan sama-sama. Sekian sahajalah majlis ceramah kita pada hari ini. Kita tutup dengan tasbih kepada dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku sekalian, di belakang saya sana ada buku-buku tulisan saya. Dan itu alhamdulillah telah menjadi buku yang bestseller di Indonesia dan di Malaysia juga. Silahkan dinikmati, insya Allah bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan juga terdapat CD-CD saya, silahkan dilihat-lihat dan bisa boleh mendengarkannya di kereta masing-masing atau di rumah masing-masing. Insya Allah bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kalau lagi rindu sama saya, boleh didengar-dengarkan suaranya. Terima kasih segala perhatiannya.